Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan, yaitu Pastor Saumiman Saud dari San Francisco, USA. Untuk hambanya, Pastor Saumiman Saud, saya berikan waktu. Silakan Pastor. Oke, sekali lagi selamat malam buat teman-teman yang ada di Indonesia. Untuk Pak Henry, selamat pagi. Tadi Pak Henry ingatkan masih ada Kyonghi-Kyonghi ya. Bagi yang merayakannya kan 15 hari Kyonghi-nya. Masih ada kesempatan terima angpau atau bagi-bagi angpau. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam rangka memasuki atau dalam rangka Imlek ini ya, saya mau share ya satu ayat firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 9. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Mazmur 34 ayat 9, satu ayat yang eh, barangkali kita sudah menghafalnya juga gitu ya. Di situ dikatakan, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Satu lagi di firman Tuhan kita akan kita baca, yaitu di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Itu juga merupakan ayat yang sudah sering kita sama-sama membacanya. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, demikian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Saya berikan tema dari dua ayat ini untuk kita share bersama ya, karena eh, berhubungan dengan Imlek ya, orang sering bicara tentang bahagia ya, bicara tentang bahagia. Nah, kalau di layar saya itu kata kata-kata yang muncul selama Imlek ini. Yang pertama kalau bahasa Mandarinnya itu fu ya, hoki, atau diterjemahkan dengan berkat kalau kita orang Kristen ya. Kalau yang di bawahnya itu sering kita temukan di eh, tempat-tempat orang pernikahan ya. Itu bahasa Mandarinnya itu si happiness ya. Tapi dituliskan dalam ganda, double. Jadi double happiness. Jadi ada fu, hoki, dan ada double happiness. Kebahagiaan. Nah, saudara, semua orang di dunia ini sudah pasti merindukan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Banyak cara yang dilakukan, saudara, supaya menemukan yang disebut dengan bahagia. Cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang sekuler misalnya, supaya mencapai kebahagiaan, ada yang berusaha dengan mencari uang sebanyak-banyaknya. Kalau di Amerika mungkin dia kerja ditambah dengan lembur, bahkan kalau bisa jobnya 2 atau 3, rajin, ulet, dan berusaha keras, tetap semangat bekerja. Yang penting dapat yang warna hijau, katanya dolar, ya supaya banyak, supaya kaya. Itu menurut mereka itu kebahagiaan.
Ada juga yang berusaha mencari kebahagiaan dengan jalan pintas. Kalau ketemu kasino, ya dia pikir dengan cara di situ dia bisa dapat uang banyak. Di sini ada lotre ya. Ya, iseng-iseng mereka main lotre supaya kalau bisa jadi orang yang kaya mendadak, gitu. Atau dengan jalan pintas yaitu korupsi misalnya, jual obat-obat narkoba misalnya. Nah, itu semua jalan pintas yang bisa mengumpulkan uang yang banyak. Dan dipikir itu dengan uang yang banyak dapat mencapai kebahagiaan. Orang-orang sekuler juga berpikir jika ia bisa traveling dengan uang yang banyak itu bisa jalan-jalan berlibur, pergi ke Eropa, Asia, naik cruise, jalan-jalan ke Amerika, ataupun ke tempat-tempat lain. Dengan demikian akan merasa bahagia. Nah, itu pandangan-pandangan orang-orang sekuler. Atau yang lain dilakukan dengan pesta pora, makan yang enak, yang mahal di restoran yang mewah. Itu malam Imlek, saya kan dari Medan ya, asli Medan. Teman-teman saya sudah kirim sebelumnya daftar harga, nggak tahu kota lain ya. Daftar harga restoran mulai dari yang paling murah 5 juta satu meja sampai yang 20, 30, 50 juta ada juga. Berikut dengan musik, hotel yang mewah dan makanan yang mewah untuk 10 orang. Ada artisnya dan sebagainya. Menurut mereka itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu sebabnya kalau saya pergi ke Chinatown misalnya kemarin-kemarin itu, di Chinatown tuh ya terlihat pernak-pernik yang bertulisan Hawk seperti tadi yang saya share, bertuliskan double happiness. Nah, itu semuanya kadang dipakai ke rumah-rumah, di rumah-rumah mereka, gantung di mobil dan sebagainya, dibagi juga dalam bentuk angpau, ada huruf yang begitu, itu menandakan katanya kebahagiaan. Nah, saudara, kita tahu bahwa apa yang dikatakan dengan kebahagiaan di atas itu merupakan cara dunia yang sifatnya itu sementara. Nah, kalau menurut firman Tuhan dikatakan apa artinya uang banyak, kerja mati-matian, dan dipikir akan mendapatkan bahagia, ternyata yang muncul bukan kebahagiaan, tapi justru penyakit. Ada seorang teman, dia katakan, dia share, waktu muda orang bekerja mati-matian, mencari uang, menjual tenaganya, kesehatannya demi uang. Nanti setelah pada waktunya sakit, dia akan menjual uangnya untuk membeli kesehatan. Apakah itu kebahagiaan? Tidak jarang orang-orang yang harta banyak, kemudian pergi ke restoran mewah, dia bisa pesan makanan apa saja yang mahal-mahal, lobster, apa apa namanya, kepiting dan sebagainya, yang pokoknya yang mahal-mahal, tapi dia sendiri nggak bisa makan. Pesan ini nanti kolesterol, pesan itu nanti darah tinggi, pesan yang lain nanti kencing manis dan sebagainya, sehingga mungkin dia hanya makan sayur-sayuran, mentimun, nasi pun tidak boleh. Itu apakah itu kebahagiaan? Nah, lalu orang yang punya uang banyak dengan korupsi, apakah dengan uang yang banyak mereka penuh kebahagiaan? Saya percaya walaupun mereka di luar sana, hidup mereka itu penuh dengan tanda kutip, adalah hati nurani, rasa bersalah, tanda lagi ketakutan, dan sebagainya. Belum lagi kalau kita katakan traveling, oke, ada yang suka traveling karena apa artinya kita bekerja keras, tapi tidak kita pergunakan. Tapi kalau itu tujuan utama untuk mencari kebahagiaan dengan traveling kemana-mana,
itu juga sifatnya sementara. Pulang malah penuh dengan hutang di kartu kredit misalnya, malah tambah menyengsarakan, gitu. Yang semuanya itu sifatnya sementara. Nah, di masa-masa perayaan Imlek seperti dilakukan oleh orang-orang Tionghoa di seluruh dunia, ya, maka kita melihat tadi dikatakan ada hoki, ada double happiness. Semua orang berharap dapat hoki. Kalau saya di Medan, mungkin di kota lain juga ada kalau daerah, ya. Nanti Sabtu sebentar lagi ini itu hari ke-8 atau ya hari ke-8 malam 9 itu Imlek. Jadi orang-orang itu dia mau tanda kutip memberikan eh, sesaji lah, sajian kepada tanda kutip dewanya, bisa potong babi, ya, yang kaya bisa lebih dari 1-2 ekor, dengan harapan apa yang dikorbankan itu nanti di tahun yang selama ini berjalan, dia bisa dapat kembaliannya berlipat ganda. Tapi maafkan saya, kita tahu sendiri bahwa hoki itu, berkat itu dari atas, dari Tuhan, tapi kalau kita percaya dari Tuhan, tapi tidak dengan santai berleha-leha, lalu kita menunggu, tanda kutip, kalau itu diharapkan adalah uang, turun begitu saja dari atas langit. Iya. Tapi kalau kita kejar-kejar terus dengan bekerja mati-matian, itu juga tidak sesuai dengan prinsip orang percaya. Lalu bagaimana dengan orang percaya? Bagaimana dengan orang Tionghoa sendiri eh, yang menganggap kebahagiaan itu sebenarnya? Kalau tadi kan orang-orang sekuler. Menurut tradisi Tionghoa, saudara, konsep kebahagiaan dijelaskan melalui beberapa hal. Pertama, keluarga dan kesejahteraan. Nah, keluarga disebut sebagai sumber kebahagiaan yang utama bagi orang Tionghoa. Kesejahteraan keluarga yang harmoni, hubungan baik antar anggota keluarga, itu sebabnya mereka kalau malam tahun baru, mereka kumpul bersama di rumah. Ya, kalau dari luar kota, ibarat mereka mudik, bertemu dengan sanak famili, saling memaafkan. Itu ada sisi baiknya, saya pikir. Saling menghormati, artinya sesama saudara harus saling menghormati, berdamai. Selain itu, pandangan orang Tionghoa terhadap kebahagiaan adalah keseimbangan antara aspek kehidupan dengan kerjaan, waktu luang, harmoni, hubungan dengan kebahagiaan, hubungan antar individu. Lalu yang ketiga, ada banyak lagi yang tadi sudah kita sebutkan berulang-ulang. Sukses itu diibaratkan dengan kemakmuran. Uang yang banyak itu bagi mereka sukses. Jadi kebahagiaan selain berupa uang materi, maka semuanya ini dianggap sukses kalau orangnya tanda kutip berhasil dalam arti pekerjaannya, usahanya, dan sebagainya. Lalu kalau kita bandingkan dengan kebahagiaan menurut Alkitab itu bagaimana? Ayat yang kita baca tadi, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah, kecaplah, rasakanlah, nikmatilah bahwa Tuhan itu baik. Dan kita percaya bahwa tanda kutip Tuhan itu baik bukan berarti apa yang berkenan bagi Tuhan untuk hidup kita itu selalu dianggap baik oleh orang percaya. Seringkali orang percaya justru hidup terasa tidak baik-baik, padahal rencana Tuhan untuk kita itu baik. Jadi orang percaya sendiri itu harus
ditingkatkan segi rohaninya untuk mengerti kehendak Tuhan, maksud Tuhan, bahwa prinsip konsep kita kepada Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan itu baik 100%, tidak ada gugatan, tidak ada klaim buat Tuhan itu baik. Dia pasti adalah Tuhan yang baik. Tentang rencananya yang dirasakan kita tidak baik itu mungkin bagi manusia yang tingkat rohaninya masih kurang. Karena apa yang direncanakan itu bagi orang percaya itu selalu baik. Karena kita percaya Tuhan Allah kita itu tidak pernah merencanakan, mendesain yang jahat buat kita. Jadi kebahagiaan menurut Alkitab adalah hubungan kita bukan hanya dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah. Ada rasa akrab, rasa intim, rasa dekat, rasa mesra, ya, hubungan yang mesra. Jadi kalau orang yang memiliki hubungan mesra dengan Tuhan, seperti orang yang sedang berpacaran dengan Tuhan, 1 detik saja tidak bertemu, rasanya sudah seperti 1000 tahun. Ada kerinduan, selalu mau bertemu. Ada kerinduan, selalu melakukan yang terbaik untuk pacarnya, untuk Tuhan yang kita kasihi, yang kita sayangi. Saya bersyukur di grup ini, ya, grup Bible Study ini, kalau saya lihat setiap hari saudara-saudara aktif, ya, datang kepada Tuhan secara kelompok di Zoom ini, senantiasa belajar firman Tuhan. Luar biasa. Ya, artinya kita punya kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan. Kita tidak mau kemesraan itu luntur. Kita tidak mau hubungan intim kita dengan Tuhan itu menjadi renggang. Saudara, dengan kata lain, kalau kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ada jaminan. Orang, kalau kita anggap Tuhan itu seperti orang yang punya kuasa, yang menaungi kita, yang menjaga kita. Kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Kita bisa merasakan kedamaian itu. Kita bisa merasakan kenyamanan itu. Sehingga rasa takut itu bisa terhindar. Dengan demikian, maka itulah yang saya maksud dengan kebahagiaan. Kalau tadi di dunia sekuler menawarkan kebahagiaan itu masih sifatnya sementara. Tapi kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan itu sifatnya itu seterusnya, bukan lagi temporary. Saudara, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 yang tadi kita baca dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan, pertama, menurut nasihat orang fasik. Kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ketiga, yang duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Jadi, tidak berjalan menurut orang fasik. Maksudnya, tidak eh, tidak berjalan, ya. Kemudian tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maka dikontraskan dengan tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan direnungkannya itu pagi, siang, dan malam. Jadi berbahagialah orang yang tidak menurut jalan orang fasik. Dalam Mazmur 119 ayat 72, ya. Mazmur 119 ayat 72, di situ dikatakan bahwa Taurat yang ku sampaikan baik bagiku,
lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Jadi dengan kata lain, saudara, pemazmur ingin menggambarkan bahwa firman Tuhan itu lebih berharga dan sangat berharga. Ribuan keping perak. Mungkin orang yang sekuler tadi bekerja sampai lembur, 3 job dan sebagainya, tidak bisa di-compare dengan isi atau Taurat Tuhan itu yang ribuan keping perak, emas dan perak itu harganya. Sangat mahal harganya. Sangat berharga sekali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berbahagia di dalam ayat yang kita baca tadi, baik Mazmur yang ke-34 dan Mazmur pertama ini, itu bisa juga diterjemahkan dengan diberkatilah. Ya. Jadi, siapa yang orang yang berbahagia? Nah, orang yang berbahagia jawabannya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang merasakan berkat Tuhan, itu orang yang paling berbahagia. Jadi dengan kata lain, apa artinya segala harta benda yang kita peroleh kalau itu bukan merupakan berkat Tuhan? Tentunya tidak akan merasa kebahagiaan itu. Bisa nggak kita dapatkan harta tapi bukan berkat Tuhan? Bisa saja, misalnya dengan cara curang tadi. Dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tadi. Lalu orang yang diberkati Tuhan, reaksinya itu apa? Reaksinya itu adalah ucapan syukurlah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat buat saudara di Ayub. Ayub, coba kita buka Ayub ya, pasal 36, ayat yang ke-13. Tadi kita sebutkan orang-orang fasik, ya. Jadi kalau orang yang mau berbahagia, dia tidak boleh berjalan menurut jalan orang fasik. Kenapa? Karena orang-orang fasik hatinya itu menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Ya, saya catat di sini menyimpan kemarahan, ya, menyimpan kemarahan, iri, dengki, compare, suka banding-bandingkan dengan orang yang suka membandingkan, iri, dengki, menyimpan kemarahan, otomatis dia itu menjadi sombong, menganggap diri itu lebih hebat. Sedangkan dalam 2 Timotius, saya bacakan buat kita, 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat 2 Timotius pasal 2, sebentar. Tunggu saya apa? Saya pas dulu ini ya. Di Amsal 10 ayat 6 ya. Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Sorry. Amsal 10 ayat 6.
Berkat di atas kepala orang benar, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berkat di atas kepala orang benar, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi sekali lagi dikatakan kenapa pemazmur minta supaya jangan jalan dengan orang fasik karena menyimpan, menyembunyikan kelaliman mulutnya, ya, menyimpan kelaliman. Nah, kalau tadi kita tidak berjalan, kemudian sekarang tidak boleh berdiri, tidak berdiri dengan orang berdosa. Nah, tadi kita sudah, kalau dalam kata dosa itu, Alkitab banyak menyinggung tentang dosa. Dosa adalah, kita tahu, kita pernah pelajari bahwa dosa adalah tidak tepat sasaran. Seperti panah yang meleset. Dosa juga berarti melanggar firman Tuhan. Dosa juga berarti melawan apa yang Tuhan mau. Ya, dosa juga berarti orang yang tidak taat. Nah, firman Tuhan katakan jangan berdiri di jalan seperti apa yang diperintahkan oleh dosa itu. Karena kita akan hancur sendiri hidup kita. Karena tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Saudara, kita tahu kalau kita berbuat salah, sebelum kita mohon pengampunan pada Tuhan, bahkan sebelum kita bertobat, maka tidak ada kebahagiaan dalam hidup itu. Tidak pernah ada kebahagiaan. Karena dosa selalu menghantui kita. Perbuatan salah kita selalu menghantui kehidupan kita. Ya, sehingga membuat kita selalu ditegur oleh hati nurani. Kita berdosa, kita gak berhak menasihati orang, kita gak berhak ngomong yang baik karena kita menyimpan dosa itu. Otomatis hidup tidak tenang. Otomatis hidup tidak bahagia. Maka nasihat dari pemazmur, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Hidupmu tidak mungkin akan bahagia kalau engkau dan saya hidup dengan orang-orang yang berdosa. Dengan kata lain, hidup kita akan sengsara kalau berada di dalam kehidupan orang-orang berdosa. Masalahnya adalah seringkali kita tidak sadari karena iblis tidak pernah tinggal diam kan untuk menggoda umat Tuhan itu supaya jatuh ke dalam dosa. Iblis selalu bertengger dalam lingkungan kita, selalu mau menggoda kita, membawa kepada dia tidak senang kalau kita hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Makanya pemazmur mengingatkan. Dan yang ketiga dikatakan, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kita bersyukur kalau teman-teman semuanya di sini boleh kumpul di kumpulan teman-teman yang sedang belajar firman Tuhan. Kata-kata kita juga lain. Sharing kita juga lain. Saya bisa bayangkan kalau kumpulan pencemooh itu, orang-orang berkumpul menjelek-jelekkan orang lain. Orang-orang berkumpul berkata-kata tentang orang lain. Tentang keburukannya, tentang kejelekannya. Di situ ada rasa iri, ada rasa dendam, ada rasa kemarahan. Itulah kumpulan pencemooh. Ya, di kumpulan pencemooh itu bisa muncul hal-hal seperti demikian. Di kumpulan pencemooh itu bisa muncul rasa kebencian karena orang dengan kemarahan maka bisa muncul yang disebut dengan kebencian.
kebencian. Bagaimana dengan orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan atau nasihat dari firman Tuhan? Ya. Kalau di dalam Amsal 13 ayat 1, saudara, firman Tuhan berbunyi, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Jadi seorang pencemooh itu dia sudah levelnya itu sudah sombong. Ada hardikan, ada nasihat, dia sudah tidak mau mendengar. Nah, kalau ada nasihat saja dia tidak sudah benar, berarti dia itu sudah tumpul hatinya. Maka Alkitab mencatat, pemazmur berkata, jangan duduk dengan orang-orang yang demikian. Karena mereka tidak bisa merasakan nasihat dari firman Tuhan juga. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, ini sedikit latar belakang daripada eh, firman Tuhan yang kita lihat di sini. Ya. Lalu dikatakan, kalau kita hidup di dalam kumpulan pencemooh, maka tidak ada saling menghargai. Sesama pencemooh, dia tidak akan eh, memuji orang lain. Karena namanya pencemooh, mereka pasti akan menghina. Pujiannya mungkin berupa sindiran gitu, bukan memuji. Tapi kumpulan orang-orang percaya itu memuji Tuhan. Ya, di dalam kumpulan pencemooh tidak ada rasa eh, kebahagiaan. Itu sebabnya maka firman Tuhan mengingatkan bagaimana supaya bahagia bagi orang percaya. Kesukaannya adalah taat Tuhan. Itu kuncinya. Melakukan itu siang dan malam. Nah, saudara, saya teringat orang yang bernama Daud ya. Daud mempunyai kerinduan berdiam di rumah Tuhan, baik pagi, siang, maupun malam. Itu kerinduan dia. Itu ada kerinduan dia menikmati firman Tuhan bersama dengan Tuhan. Nah, orang seperti Daud yang punya kerinduan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam saja pun hidupnya itu bisa dicobai, bisa jatuh. Itu berarti, saudara, untuk menyukai firman Tuhan, perlu rasa pengendalian diri yang sangat-sangat waspada. Ya. Hati-hati untuk mendapatkan kebahagiaan daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, eh, orang yang hidup bersama dengan Tuhan, hidupnya itu akan sabar, hidupnya itu akan penuh dengan kasih, hidupnya itu penuh dengan kesukaan bagi Tuhan. Kalau itu dijalankan pagi, siang, malam, saya percaya hidupnya itu penuh dengan kedamaian. Karena Tuhan itu selalu mendampingi dia. Tuhan selalu beserta dengan dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ada satu contoh cerita ya. Eh, Suatu hari ada seorang bapak, dia dengan mobil truknya ya, berhenti yang tahun keluaran lama, berhenti di sebuah lampu merah. Di samping kirinya itu ada seorang pemuda mengendarai mobil mewah Rolls Royce itu yang mahal, yang terbaru. Lalu si bapak yang dengan mobil yang tua ini dia buka kaca, kemudian pemuda yang bawa mobil Rolls Royce juga buka kaca, lalu si bapak melambai-lambaikan tangannya, dia katakan, wah keren, mobilmu hebat.
Ya, bilang keren dong, dia katakan begitu. Ya, tapi si bapak itu berkata kepada pemuda itu, saya mau tanya, apakah mobilmu ada radio? Dia bilang, ada lah, ini mobil mewah, mobil mahal, pasti ada lah. Apakah mobilmu ada AC? Oh, sudah pasti ada, katanya, ya, kata pemuda itu. Lalu si bapak yang bawa truk mobil tua itu dia berkata, apakah mobilmu ada kulkas? Dia bilang, ada lah, ada kulkas. Ini keluaran terbaru, ada kulkasnya. Tapi si bapak itu bertanya lagi dengan pertanyaan, apakah di mobilmu ada tempat tidur? Maka si pengemudi Rolls Royce itu dia kalah malu karena di mobil yang mewah itu nggak ada tempat tidur. Begitu lampu merahnya habis, dia langsung tancap, dia pergi ke sebuah bengkel yang spesial mendesain jok mobil itu, dia minta supaya mobilnya itu didesain sebuah tempat tidur. Ya, karena dia nggak mau kalah dengan pengemudi truk itu. Didesainlah sebuah tempat tidur di mobil itu cepat-cepat sudah dia desain, dia balik lagi mencari bapak yang punya truk itu. Tapi sulit ketemu, masuk ke gang nggak ketemu, pergi kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya, singkat cerita, dia bertemu dengan si bapak itu. Dia gedur-gedur pintu mobil si bapak itu. Tapi si bapak itu nggak menyaut, dia gedur-gedur lagi. Akhirnya bapak itu bilang, tunggu dulu, siapa? Dia bilang, saya ini. Dia gedur-gedur lagi, cepat-cepat buka pintu katanya. Kemudian si bapak itu buka jendela. Dia bilang, kenapa cari saya kembali? Dia bilang, lihat, sekarang mobil Rolls saya ini sudah punya tempat tidur. Si bapak itu, oh hanya mau ngomong punya tempat tidur sampai gedor-gedor begitu. Bikin orang kaget saya. Saya lagi mandi. Tunggu. Dia tutup pintu, kaca mobilnya kembali. Inti dari apa yang saya share cerita ini adalah ada kesombongan, compare ya, tidak merasa puas. Padahal mobilnya mobil mewah gitu. Tapi sudah punya kemewahan pun tidak merasa puas. Itu bisa terjadi di manusia gitu. Sudah punya segalanya, masih belum merasa puas. Padahal Tuhan itu, Tuhan Yesus cukup bagi kita sekalian, kan bukan? Bagi orang percaya begitu. Saya ingat Raja Ahab, dia punya segalanya, punya kuasa segalanya, semua dia punya, dia mau apa saja bisa, tapi tetap saja merampas kebun anggur Nabot. Daud juga demikian, punya segalanya, dia mau apa saja bisa, merebut istri orang. Tidak ada rasa kepuasan. Rasanya yang paling bahagia adalah puas. Sekali lagi bagi saya, kalau kita perhatikan hidup kita sebagai orang percaya, hamba Tuhan, apa itu rasa puas gitu ya? Rasa puas kita itu mungkin beda-beda. Tapi yang intinya adalah rasa puas, kebahagiaan yang paling utama adalah ketika kita bisa dekat dengan Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Ikuti kehendaknya, itu rasa puas. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan bisa terlibat dalam pelayanan saja itu sudah rasa satu kepuasan yang luar biasa. Dengan demikian maka kita tidak bisa tinggi hati. Makanya firman Tuhan dalam Matius 5 dikatakan berbahagialah, diberkatilah. Berbahagialah, diberkatilah orang yang rendah hatinya. Jadi rendah hati, nggak dikatakan berbahagialah orang yang tinggi hatinya, sombong, nggak demikian. Tapi rendah hatinya. Nah, melalui perenungan kita pada hari ini, ketika kita refleksikan kembali di
masa-masa Imlek bagi yang merayakannya itu bahwa kebahagiaan bukan karena harta. Karena itu pandangan sekuler, pandangan yang non di luar gereja, non non orang percaya, non Kristen. Harta itu tujuan utama katanya. Kalau tidak kaya berarti tidak sukses. Seringkali gara-gara harta, orang tua yang tidak mengerti, anak yang kaya pulang ke rumah dengan anak yang tanda kutip tidak kaya atau prasejahtera pulang ke rumah dibeda-bedakan. Itu sangat berbahaya tentunya, apalagi sebagai percaya. Orang percaya itu bahagianya bagaimana? Bahagianya itu orang yang hidupnya sesuai dengan Taurat Tuhan. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka tidak ada khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekurangan karena Tuhan tidak mungkin memberikan kekurangan pada kita. Dia selalu memberikan kepada kita apa yang merupakan kesanggupan kita. Bahkan pencobaan yang diberikan pada Tuhan, katanya, melalui firman Tuhan juga tidak melebihi kekuatan karena ada jaminan kita sanggup untuk mengatasinya. Itulah hidup yang bersandar kepada Tuhan yang di dalamnya penuh dengan kebahagiaan. Saya harap kita semuanya yang ada di sini mungkin kita tidak menjadi konglomerat, tetapi kita punya yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Eh, Saya mau tutup dalam eh, doa, kalau boleh Pak Hendrik doa dulu yang untuk firman Tuhan yang saya share nanti kalau mau dilanjutkan setelah saya. Hendrik Bunyi. Ada sini? Ya, ada. Boleh Pak Hendrik? Boleh sekali, Pak. Iya, makasih. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Singkat sederhana, tapi biarlah Tuhan, firman yang kami dengar pagi hari di Amerika maupun malam hari di Indonesia, juga sore hari di Belanda, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, supaya kami hidup sesuai dengan Taurat-Mu, supaya hidup dengan peraturan-Mu, hidup dengan kehendak-Mu, dan menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Ajar kami untuk hidup kudus dan tak bercacat celah Tuhan, karena Engkau kudus. Biarlah kami semua di sini menguduskan diri kami, agar kami semua boleh masuk dalam bahtera-Mu yang kudus. Pada saat Engkau datang kedua kali, Engkau mengatakan, Aku mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau pimpin persekutuan ini. Bagi mereka yang belum hadir, sekali lagi kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Apapun kebutuhan mereka, Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan sesi kedua. Engkau boleh pimpin agar sesi kedua ini boleh menjadi indah di dalam nama Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Saya Amin. serahkan kembali kepada Ibu Ayu. Terima kasih, Pastor.